Jadi ada salah satu kisah seorang laki-laki pacaran nih sebelum saya masuk ya. Ini masuk dalam kategori khauf. Kita khawatir tentang anak cucu kita. Sewaktu muda dulu sebagaimana muda-mudi zaman now aku menjalin kasih dengan seorang wanita semasa kuliah, hubungan kami semakin mesra hingga sampai ke titik di mana aku dan dia berzina. Tak dinyana dia hamil, kakaknya mendatangiku memintaku untuk bertanggung jawab atas perbuatanku. Namun apa jawabku? Aku mengelak dengan pongahnya berkata, carilah sana laki-laki yang menghamilinya. Padahal dia yang menghamili. Dia bilang apa? Carilah sana laki-laki yang menghamili adikmu. Lihat kata-kata alimul hakim. Alim itu artinya maha mengetahui. Hakim itu artinya bijaksana. Adil itu bukan berarti dibagi rata. Innahu huwal alimul hakim itu asmaul husna yang disanding. Disandinglah kalimat sobrun jamil dengan asallahu ayyatiyani jami'an. Ini Nabi Yakub juga masih pakai kata-kata asa. Asa artinya mudah-mudahan. Jadi seorang nabi yang sudah jelas-jelas tinggi, hebat, keren, ujiannya pun sama juga, meletakkan asmaul husna itu dengan kombinasi yang sangat pas gitu. Ini kita bahas surat 12 ayat 83, masih sambungan dari sobrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Jadi munajat, doa, omongan yang baik-baik itu digunakan untuk bertakut-takut dan berharap-harap, gitulah. Takut dan harap tuh bahasa Arabnya khauf warroja. Ar-roja itu harap, penuh harap. Tapi bukan harap-harap yang kosong gitu, enggak. Jadi harapnya tuh betul-betul harap yang yakin, harap yang percaya, harap yang udah dikunci. Ini Allah tuh kalau mau wujudkan ya mudah. Bukan Allah tak bisa, tapi Allah belum mau. Khauf war roja, abang kakak semuanya, itu bukan Allah ndak mau, Allah ndak bisa, bukan. Khauf war roja di situ tuh ada perasaan takut, ada perasaan harap. Itu tuh Allah mau ndak bantu saya ya gitu. Lebih pada itu sebenarnya. Karena langit dibelah, laut terbelah, tiba-tiba datang burung, dibelah 4, disebarluaskan, datang balik. Itu semua sudah terjadi, sudah. Api dingin, kan enggak masuk sunnatullahnya. Api tuh panas. Itu sudah terjadi semua. Jadi antum jangan pernah berpikir mungkin enggak ya penyakit saya ini sembuh. La ilaha illallah. Orang mati hidup lagi kok zaman Nabi Isa. Tapi kan terjadi karena izin Allah. Jadi kalau bicara possibility terwujud atau tidak itu pasti jawabannya. Pasti dan terlalu mudah bagi Allah. Yang jadi pertanyaan itu sebagai orang yang beriman yang punya rasa di hati bainal khauf war roja, antara takut dengan penuh harap, itu adalah Allah mau enggak ya wujudkan? Allah mau enggak kabulkan? Kok hidup saya belum berubah? Ada apa nih? Itu yang harusnya jadi pertanyaan yang sering kita sampaikan ke dalam diri kita. Loh si fulan bisa, kan Tuhannya sama. Kok dia dapat? Aku belum ya? Bukan aku enggak. Ini masalah ngatur kalimat. Dia kok udah? Kok aku enggak? Loh kok enggak sih? Gantilah.
kok aku belum ya? Bisa dipahami enggak? Nih. Muka antum nih muka pertengahan bulan. Enggak enak sekali nengoknya. Ada yang ngantuk, ada yang nguap-nguap. Pagi-pagi loh. Allahumma barik li ummati fi bukurian. Tuh ngapain tadi malam tuh? Ngantuk. Kitanya semangat ngomong khauf wa roja. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Pagi-pagi loh. Khauf ar-roja'u. Khaufun. Khauf itu rasa takut. Takut tuh takut ngerasa ini lah, lebih tepat tuh rendah diri. Ini urusannya sama Allah bukan sama manusia. Khauf di sini sama Allah. Allah cemana nanti aku meninggal ya Allah. Mudah-mudahan aku nih husnul khotimah. Cemana nanti anak-anak aku ya Allah. Ngerinya nengok dosa zina. Aduh, sekarang zina bertaburan di mana-mana. Zina tuh hutang ya. Zina itu apa? Hutang. Antum berzina di atas, nanti tuh dibalasnya tuh kata Rasulullah, itu tidak akan dibalas kecuali ke keluarga dan anak cucu. Nauzubillah min dzalik. Maka tubu ilallah. Taubat betul-betul. Saya baca tulisan tuh berdebar bacanya, ya Allah Rabbi, ngerinya zina nih. Jadi ada salah satu kisah seorang laki-laki pacaran nih, sebelum saya masuk ya. Ini masuk dalam kategori khauf. Kita khawatir tentang anak cucu kita. Sewaktu muda dulu, sebagaimana muda-mudi zaman now, aku menjalin kasih dengan seorang wanita semasa kuliah. Hubungan kami semakin mesra hingga sampai ke titik di mana aku dan dia berzina. Tak dinyana dia hamil. Kakaknya mendatangiku memintaku untuk bertanggung jawab atas perbuatanku. Namun apa jawabku? Aku mengelak dengan pongahnya berkata, carilah sana laki-laki yang menghamilinya. Padahal dia yang menghamili. Dia bilang apa? Carilah sana laki-laki yang menghamili adikmu. Suatu ketika ibuku menangis sambil menyampaikan kepadaku bahwasanya adik perempuanku hamil di luar nikah. Aku marah, ku datangi laki-laki yang menghamilinya, namun ketika ku meminta pertanggungjawabannya, dia menjawab persis dengan jawabanku terhadap kakak dari wanita yang kuhamil dulu. Dia berkata, carilah sana laki-laki yang menghamilinya. Kontan dibayar Allah. Hai kakak-kakak perempuan, jangan mau kita dizinai ya. Cuma dikasih coklat murah sekali harga dirimu. Cuma dikasih kuota diajak makan di mall, terlalu murah. Waktu berlalu aku bekerja dan kemudian menikah dengan seorang wanita. Namun begitu tercengangnya aku ketika malam pertama istriku menangis dan berkata jujur kepadaku bahwasanya dia sudah tidak perawan. Dia dulu pernah berzina. Aku merasa inilah balasan atas perbuatan zinaku dulu. Aku begitu sedih, namun nasi sudah menjadi bubur. Aku tetap meneruskan pernikahan dengannya. Apakah ini akhir atas balasan pemuda tersebut? Ini orang menginterview seseorang, ditulis pakai pihak ketiga gitu ya. Pemuda tadi ini pemuda yang satu yang berzina, yang pacaran sama pacarnya waktu kuliah. Beberapa tahun kami menikah, kami pun dikaruniai seorang anak perempuan. Suatu ketika putriku yang baru berusia 6 tahun pulang dalam keadaan menangis. Dia menangis karena diperkosa oleh tetanggaku. Betapa hancurnya hatiku, inilah balasan dari perbuatan zinaku dulu. Semoga kisahku ini dapat menjadi pelajaran bagi kaum muslimin agar mereka tidak mengalami hal yang sama sebagaimana diriku. Cerita lain, di sana ada seorang kakak yang marah karena adiknya hamil oleh pemuda itu. Ia pun mengalami demikian. Ada suami yang kecewa mengetahui sang istri ternyata sudah tidak perawan karena pernah berzina dengan si pemuda. Ia pun mengalami demikian. Ada seorang ayah yang hatinya hancur karena keperawanan putrinya diambil dengan cara yang salah. Pemuda itu pun juga mengalami demikian. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin dari dosa zina dan akibat buruknya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya zina adalah hutang. Jika engkau sampai berani berhutang,
tebusannya ada pada anggota keluargamu. Siapa yang berzina dengan wanita lain dengan membayar 2.000 dirham, bisa jadi di antara keluarganya akan dizinahi dengan harga 1/4 dirham. Siapa yang berzina akan dibalas dizinai meskipun dengan tebusan tembok. Jika Anda orang yang cerdas, pahamilah hal ini, zina adalah hutang. Ini saya kirim ke Ustadz Adia biar jadi materi untuk anti baper. Dengar berita-berita kayak gini, apa yang harus ada di perasaan kita? Khauf. Apa yang harus ada di hati kita? Khauf. Siapa yang punya anak perempuan sini? Berdoa sama Allah. Minta sama Allah supaya anak-anak kita dijaga Allah, dilindungi Allah. Itulah pentingnya istighfar. Pentingnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Khawatir, takut, risau. Ustadz, saya udah telanjur Ustadz, udah pernah Ustadz. Nah, udah sekarang enggak usah banyak gaya gitu loh. Enggak usah nanya yang mana janji Allah, pala kau tuh. Kau taubat ya masih hidup ya masih untung kau. Kasih hidup ya sama Allah tuh dah untung. Makanya tulis besar-besar di situ. Ke masjid ini apa yang kau cari? Taubat dan memperbaiki diri. Khauf. Ini perasaan takut, bimbang, khawatir. Berdoa sama Allah, ya Allah jagalah anak saya, jaga anak keturunan saya, ya Allah lindungi dia, ya Allah lindungi ya Rabb. Ar-Roja ini penuh harap namanya. Jadi kalau antum berdoa sama Allah tuh ada rendah dirinya, ada tahu diri, ada sadar diri, sadar dosa, dan seterusnya. Maka tadi saya bilang kata-katanya bukan kok dia dikasih aku enggak, bukan enggak, aku belum. Kenapa aku belum ya? Nah, kenapa aku belum? Ini outputnya adalah dua. Orang yang benar itu kalau dia benar imannya, setelah dia mengatakan kok aku belum, munculnya dua. Satu, dia akan bertaubat. Dua, dia akan terus memperbaiki diri. Nah, kalau orang tuh sudah taba wa aslaha, berarti dia sudah masuk dalam antrian. Antrian apa? Antrian sukses, antrian bahagia. Tapi kalau enggak mau ngambil kupon taubat dan memperbaiki diri, dia enggak masuk antrian. Orang udah berbondong-bondong antri, dia tak ada di luar ya, nengok aja orang sukses, nengok aja orang bahagia. Kau masuk ke dalam. Kau tuh adalah sangsot. Hidupmu enggak benar, hidupmu enggak baik, rezekimu belum lancar, rumah tanggamu sangsot, terbalik-balik. Ya kan? Bisnismu babak belur. Orang babak tauhid, ya, babak duit, dia babak belur. Kau taubat dulu, jadi ambil kupon gitu loh, kupon antrian. Ini saya sederhanakan bahasanya ya. Kok orang-orang itu udah muncul di permukaan ya, aku nih rasanya bisa ngomong. Ada skill untuk bicara kayak gitu. Kok aku belum? Oh iya. Vouchernya belum diambil. Mohon maaf, sorry to say. Antum pernah buang air besar? Beol pernah? Ada yang pernah beol enggak sini? Pernah semuanya? Cantik-cantik beol juga ya? Oh saya kira cantik-cantik, enggak beol. Apa yang keluar Kak? Emas? Hah? Apa yang keluar? Enggak usah sombong ya. Wah aku nih paling cantik. Keluarnya tai juga. Betul enggak?
Tidak usah banyak gaya. Dah? Dengarkan baik-baik. Antum buat besar beol. Antum udah berhenti beolnya. Udah berhenti beolnya. Terus langsung keluar kamar mandi, keluar gitu aja. Orang cium. Masih bau ya? Kayak ada bau apa gitu. Nah, paham enggak nih? Beolnya sudah berhenti. Kenapa masih bau? Enggak cebok. Istilah cebok tuh ada toharoh. Istilah cebok tuh ada bersih-bersih. Nah, orang yang sudah berhenti dari maksiat masa lalu tapi tidak cebok, itu maksudnya apa Ustaz? Orang sudah berhenti dari maksiat, dia sudah tidak mabuk lagi, sudah tidak minum, tapi ngambil vouchernya tidak. Voucher itu namanya taubat. Apa nama voucher itu? Ngapa ditulis besar-besar di situ? Itu yang saya ingatkan untuk diri saya, untuk semuanya. Jadi kita nih yang lebih tepat memang taubat, jangan gengsi.